Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Dialog Publik TVRI Sulbar. Kali ini kita akan membahas terkait dengan model pertanian bioindustri, kakao dan kelapa dalam. Di Sulawesi Barat ini telah ada beberapa sentra pengembangan bioindustri termasuk di Kecamatan Sampaga dan tidak lama lagi LPTP Sulbar akan mengembangkan bioindustri di Kecamatan Malunda. Dan berkenaan dengan itu kita telah hadir dua narasumber. Di studio telah hadir Bapak Kuntoro Boga Andre selaku Kepala LPTP Sulbar. Selamat datang Pak, selamat sore. Kemudian di samping beliau ada Pak Samsudin selaku peneliti LPTP Sulbar. Ya, baik, kami akan mengajak Anda untuk menyimak perbincangan kita selama kurang lebih 1 jam mengenai pengembangan bioindustri untuk komoditi kakao dan kelapa dalam. Saya ke Pak Kuntoro dulu. Ya. Di Sulawesi Barat ini akan ada beberapa komoditi yang cukup progresif Pak, termasuk komoditi yang menopang perekonomian daerah kita, masyarakat yang sebagian besar adalah petani. Ini ada tanaman kakao. Nah, kaitannya antara bioindustri dengan komoditi ini, dua komoditi ini, kakao dan kelapa dalam, apa yang sebenarnya yang mau diperkenalkan dan mau disampaikan kepada masyarakat dan kita juga yang ada pemirsa mengenai pemanfaatan bioindustri dari dua komoditi ini. Silakan. Ya, kita menyadari bahwa Sulawesi Barat pendapatan asli daerahnya sebagian besar sekitar 70-80% berasal dari perkebunan, utamanya kelapa sawit, kemudian kakao, kelapa, selain juga peternakan dan tanaman pangan begitu ya. Salah satu visi dari Kementerian Pertanian yang sering kita dengar yaitu Nawacita adalah pertanian bioindustri. Jadi saya ingin menjelaskan di sini apa itu pertanian bioindustri. Pertanian bioindustri adalah pertanian yang memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal. Jadi di sini ada dua kata kunci. Yang pertama memanfaatkan potensi dari sumber daya lokal, dan yang kedua adalah memperoleh nilai tambah dari produk atau komersialisasi dari produk. Ya, kalau kita mungkin kata bioindustri mungkin agak apa istilahnya masih asing begitu ya, tetapi sebetulnya kata yang mudah dipahami adalah industri berbasis bahan baku lokal. Dan itu sebenarnya bersentuhan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari ya? Ya, karena di Sulawesi Barat komoditas utama yang banyak digeluti oleh masyarakat kita di pedesaan utamanya adalah kakao dan kelapa. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan pendapatan petani dari model pertanian bioindustri yang dalam hal ini dari kakao dan dari kelapa dalam. Ya. Kalau misalkan ini ada masyarakat yang mengembangkan tanaman kakao, nah kemudian timbul pemikiran, ya sebenarnya ini kakao ketimbang dimanfaatkan untuk olah petik, olah dan jual aja, mending dikembangkan menjadi barang-barang yang siap jual seperti mungkin makanan dan bentuk produk-produk yang bisa bernilai tambah bagi masyarakat. Nah, di samping itu mungkin limbahnya juga bisa dimanfaatkan. Mungkin ada contoh kecil Pak spesifik yang bisa Bapak jelaskan kepada kita dan pemirsa. Nanti Dr. Samsudin akan menjelaskan secara detail ya. Tetapi sebetulnya ada beberapa kata kunci untuk bioindustri. Yang pertama, integrasi antara komponen-komponen yang ada di alam. Misalkan tanaman, kemudian mikroorganisme, ternak, tanah, kemudian udara di situ ya. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya lokal. Yang ketiga, zero waste. Kemudian juga nilai tambah, kemudian komersialisasi dan industri. Industri itu artinya massal begitu ya. Jadi misalkan tadi produk kakao begitu ya. Nanti Pak Samsudin akan menjelaskan. Di situ ada integrasi ternak dengan tanaman, kemudian juga ada produk-produk turunan kakao dan sebagainya. Yang akan kita jadikan model percontohan untuk kawan-kawan petani kita di Sulawesi Barat. Artinya siklus dari pemanfaatan sumber daya hayati ini tidak semata-mata dilakukan dalam bentuk konvensional. Ada perlakuan-perlakuan yang barangkali bisa bernilai tambah bagi masyarakat. Saya ke Pak Sam dulu selaku peneliti LPTP Sulbar. Di Sulbar Pak sudah ada sentra pengembangan pertanian bioindustri Pak ya di 2 kecamatan berdasarkan laporan yang kami terima dari LPTP di Sampaga dan Kecamatan Malunda. Dan untuk di Kecamatan Sampaga sendiri mungkin Pak Samsudin bisa memberikan gambaran kepada kita sejauh mana pengembangan industri yang ada di sana dan apa dampaknya yang sudah dirasakan oleh masyarakat Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
selaku peneliti dari LPTP yang kebetulan ditugasi menangani khusus untuk bioindustri kakao. Ya. Jadi kita sengaja tempatkan kegiatan ini di Kecamatan Sampaga, Ya. jadi di Desa Saluk Barana. Jadi kegiatan ini memang kita melakukan sebuah pengelolaan secara sistem, Ya. secara terpadu, mulai dari hulu sampai hilir, yang mana di dalamnya itu mulai dari proses pemeliharaan tanaman, Ya. kemudian diintegrasikan dengan ternak, kemudian bagaimana mengelola produk-produk turunannya itu, terutama dari limbah ternak, limbah tanamannya, kemudian bagaimana mengelola hasil biji kakao itu sendiri sampai bisa menjadi produk yang betul-betul bisa dimanfaatkan oleh. Ya. Nah, dalam rentan waktu itu pada saat memberikan pelatihan mungkin atau share pemahaman atau pengetahuan wawasan kepada masyarakat tani, butuh waktu berapa lama Mas, sehingga mereka bisa mampu paling tidak mungkin bisa mandiri dan menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kesejahteraan mereka? Ya, sebenarnya petani kita ini kan kalau kita melihat dari segi pemanfaatan, mereka ini hanya menikmati hasil tidak sampai 20% itu sebenarnya. Dari apa yang bisa diambil manfaat dari kakao itu. Ya. Jadi kalau kita menghitung-hitung misalnya, kalau misalnya produk-produk langsung jadi, itu bisa petani bisa mendapatkan 1 kilonya itu sampai 100 sampai 150 ribu. Ya. Tapi yang dinikmati sekarang petani itu hanya ya sekitar 35 ribu, 36 ribu. Artinya ada ada peluang ya untuk bisa mendatangkan hasil lebih maksimal ketika itu bisa diolah lagi lebih lanjut lagi Pak ya. Ya. Kalau selama ini Pak, selama pendekatan kepada masyarakat tani, adakah kendala yang ditemukan LPTP Sulawesi Barat? Sampai hari ini sebenarnya belum ada kendala yang karena memang ini kegiatan kita ini sebenarnya kegiatan memang dari dulu kita sudah bersentuhan langsung dengan petani, kaitannya misalnya dengan melakukan integrasi antara tanaman dengan ternak. Tapi kita melihat bahwa itu hanya berkutak hanya di situ aja. Jadi kita mau ada produk-produk lain yang bisa dinikmati petani sehingga apa yang dihasilkan dari pengelolaan kakao itu bisa bertambah. Sehingga secara tidak langsung tentu akan mendatangkan peningkatan pendapatan. Pak Kuncoro, ini kan kita berbicara mengenai merubah paradigma masyarakat tani kita, bahwa ketika mereka mungkin mendapat perlaku atau sentuhan teknologi terbarukan, mindset berpikir bahwa bagaimana yang dilakukan, sejauh mana efektivitas dari pemanfaatan dari teknologi tersebut. Kemudian nanti belakangan nanti akan muncul lagi kendala masalah modal. Dari mana mereka mendapatkan modal untuk mengembangkan itu? Ada komentar terkait itu, Pak? Justru dari model pertanian bioindustri ini, jadi mereka kita harapkan memanfaatkan sumber daya lokal. Jadi seperti itu. Tadi dijelaskan pemanfaatan pupuk dari ternak, begitu ya. Artinya itu kan mereka tidak membeli pupuk dari luar, artinya low input. Kemudian mereka juga memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka ya, seperti misalkan biourin ya untuk pestisida begitu ya. Artinya tanpa menggunakan pupuk kimia dan sebagainya. Dan teknologi yang kita perkenalkan merupakan teknologi yang aplikatif begitu ya. Jadi bukan teknologi yang sulit, kemudian inputnya tidak perlu kita datangkan dari luar. Jadi dari lingkungan mereka sendiri bisa kita peroleh. Seperti itu. Kalau yang terbiasa dengan metode seperti ini mungkin ada kendala ya. Tapi bagi masyarakat tani yang belum pernah sama sekali Pak memanfaatkan cara seperti ini, kira-kira bentuk pendekatan yang diberikan kepada mereka Pak? Yang jelas program kami tidak akan diberikan dalam waktu singkat seperti itu ya, dalam pendekatan 1-2 bulan, 1 tahun. Tapi program kami akan berjalan minimal selama 4-5 tahun ke depan. Artinya ada ada step-step atau ada desain, kemudian ada perencanaan yang kami buat, ada planning begitu ya. Tahun pertama apa yang harus kami lakukan, misalkan tahun pertama sosialisasi kegiatan ini, kemudian apa yang ingin kita capai dari kegiatan ini, pastinya peningkatan pendapatan petani ke depannya menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Kemudian tahun kedua mungkin lebih banyak pemanfaatan pelatihan-pelatihan, kemudian juga bagaimana memanfaatkan integrasi tadi dijelaskan, integrasi antara tanaman dengan ternak, kemudian juga memproses produk
mentah mereka menjadi produk yang bernilai tambah, begitu ya. Kalau coklat misalkan kita mencatat ada sekitar 30 produk turunan dari coklat. Kalau kelapa mungkin lebih banyak lagi, ada sekitar 40-50 produk turunan dari kelapa, seperti itu ya. Tahun ketiga mungkin kita melangkah ke komersialisasi, begitu ya. Di situ ada branding, ada promosi dan sebagainya. Sehingga tahun keempat, kelima kita bisa apa istilahnya memperoleh hasil, artinya pendapatan petani meningkat, income, kemudian income mereka meningkat, kemudian juga di lahan mereka sudah menggunakan pupuk dari ternak, kemudian juga pestisida dari urin dan sebagainya. Iya. Ya. Baik, saya ke Pak Sam. Ini respon dari masyarakat, Pak, selama LPTP melakukan pendekatan dan penyuluhan kepada para petani. Karena dari tadi yang disampaikan Pak Kuncoro bahwa ada sekitar 20-an ya produk turunan, 30-an ya dari kakao sendiri. Sejauh ini apa yang dihasilkan, Pak? Kalau kita melihat respon masyarakat sebenarnya memang cukup bagus. Jadi kami yakin sekali bahwa kegiatan ini akan berhasil. Cuma memang untuk di tingkat petani itu kita tidak bisa langsung serta-merta bahwa akan dikerjakan satu kaligus. Tentu harus secara bertahap. Karena kami tahu bahwa ada banyak keterbatasan di tingkat petani kita. Yang kedua, petani kita itu kan rata-rata petani polipalen. Artinya bukan hanya kakao yang diusahakan, mereka juga mengusahakan malah ada yang punya sawah, ada yang punya pisang, sehingga menggarap petani seperti ini butuh waktu, sehingga tapi kita tetap optimis bahwa berdasarkan hasil identifikasi kita, hasil penelitian kita di lapangan, ini kemungkinan bisa berhasil dengan baik nanti. Kemudian terkait dengan responnya petani, saya juga cukup bagus karena mereka ini kan memang sudah ingin menikmati produknya dengan baik, karena mereka itu hanya bisa memproduksi kakao, mereka tidak pernah menikmati bagaimana sih sebenarnya rasa kakao itu. Kemudian yang kedua, mereka juga tahu bahwa kalau mereka membeli di toko itu kakao mungkin hanya 10 gram, 20 gram yang harganya puluhan ribu, kok dia menjual 1 kilo ini kakao kok cuma 36.000. Sehingga itu kita yakinkan bahwa untuk menciptakan ini kita bisa sebenarnya. Tinggal bagaimana sejauh mana kemauan kita sebenarnya. Dan butuh proses, Pak, ya? Hanya butuh proses saja sebenarnya. Selama kurang lebih 2 tahun pola pendekatan bioindustri di Kecamatan Sampagal, kita berbicara di satu wilayah, Pak. Ini kan ada juga penyuluh pertanian ya. Apakah tidak saling ada bersinggungan, Pak, tugas-tugas dari LPTP dengan para penyuluh pertanian yang ada di lapangan, Pak? Oh enggak, saya kira tidak itu. Karena kita yang bersinergi. Jadi bioindustri ini bukan hanya dikerjakan secara langsung oleh kita dari peneliti LPTP, tidak. Kita ini bersinergi dengan penyuluh lapangan. Kita berkoordinasi dengan BP3K, BP4K, malah dari Bakorlu. Sehingga karena memang di Sempaga ini hanya sebagai sebenarnya cikal bakal saja sebenarnya. Kita ini kan membangun kawasan di industri. Jadi pada akhirnya nanti kalau memang ini sukses itu bisa satu kabupaten, luas, malah satu provinsi kalau kita. Nanti kita harapkan mungkin nanti ada pemetaan industri, mungkin spesifikasi mungkin di Kabupaten A, contohnya mungkin dia kembangkan komoditi apa, dan di daerah lain. Baik. Mas Kuncoro dan Pak Samsudin, kita akan break dulu dan saudara tetap bersama kami di Dialog Publik. Lihatlah mereka membabat hutan hanya untuk kepentingan pribadi, tanpa peduli kelangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Mari kita lawan illegal logging.
Sandek, sebuah karya anak bangsa yang menjadi kebanggaan dan simbol kearifan masyarakat Sulawesi Barat. Sandek, perahu tercepat senusantara yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Saat ini, Sandek mengalami proses kepunahan. Hal itu jangan sampai terjadi sebab di balik Sandek ada ilmu pengetahuan pembuatan perahu dan pelayaran tradisional yang berasal dari warisan nenek moyang kita yang berlangsung ribuan tahun yang lalu. Tugas kita untuk menjaganya dari kepunahan. Lestarikan Sandek. Saya mengajak kepada seluruh rakyat Sulawesi Barat maupun seluruh masyarakat Indonesia agar mari kita menonton televisi Republik Indonesia setiap hari, setiap pagi, setiap sore, setiap malam gitu. Terutama mengikuti berita-berita pembangunan baik daerah maupun nasional yang disiarkan oleh televisi Republik Indonesia. Saya mengajak seluruh rakyat Sulbar khususnya bangsa Indonesia pada umumnya untuk tetap menonton televisi Republik Indonesia TVRI. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Dialog Publik TV Sulbar. Kembali kita akan berbincang mengenai model pertanian, bioindustri, kakao dan kelapa dalam. Pak Kuntoro, tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana siklus yang bisa kita manfaatkan dengan adanya pengolahan bioindustri. Ya, termasuk mungkin pengolahan limbah dan menciptakan produk-produk unggulan dan turunannya. Nah, kalau berbicara mengenai turunan dari produk kakao sendiri, Pak, mungkin ada yang bisa kita gambarkan apa-apa saja yang sebenarnya bisa dinikmati masyarakat dengan pengembangan model seperti ini, Pak? Saya kembali dulu ke filosofi dari pertanian bioindustri ya. Jadi bahwa sebetulnya negara-negara maju, baik itu Amerika Serikat, Belanda, Australia, bahkan negara tetangga kita yang lebih maju dari kita, artinya perekonomiannya lebih maju dari kita, sebetulnya basis industrinya atau basis komoditas untuk industrialisasi mereka adalah pertanian, seperti itu. Malaysia dengan kelapa sawit dan karet, Australia dengan peternakan, kemudian dengan gandum, Amerika dengan tanaman pangan, Belanda dengan hortikultura, seperti itu ya. Tetapi mereka tidak langsung menjual produknya dalam bentuk bahan mentah, seperti itu ya. Tetapi mereka menjual produknya dalam bentuk produk yang bernilai tinggi, berupa olahan, berupa proses produk, berupa produk yang yang dijual di pasar swalayan dengan harga tinggi dan sebagainya. Artinya ada sentuhan sehingga nilai dari produk itu meningkat, seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat petani kita di Indonesia, terutama di Sulawesi Barat, kalau mereka petani kelapa atau mereka mempunyai komoditas atau tanaman kelapa atau tanaman kakao, hanya dijual dalam bentuk kakao atau kelapa mentah saja. Kakao bahkan tidak difermentasi, kelapa bahkan hanya dikeringkan saja. Dikeringkannya pun masih menggunakan metode yang tradisional sehingga produknya berkualitas rendah, seperti itu kan. Jadi kita menginginkan produk kakao yang dihasilkan oleh petani tidak dijual dalam bentuk yang masih mentah, sehingga pendapatan yang diterima petani pasti rendah, begitu kan ya. Selama ini mereka hanya menjual namanya kakao kering non fermented, tidak terfermentasi. Padahal di pasar dan itu berdampak kualitasnya juga kualitasnya berdampak sekali. Di pasar internasional harga kakao terfermentasi dan non terfermentasi itu 2 kali lipat, begitu ya. $8 dengan $4 kalau di pasar dunia untuk kakao ya. Begitu juga untuk kelapa kopra, misalkan kelapa kopra hitam dengan kopra putih harganya juga hampir 2 kali lipat, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari produk kakao dan kelapa sendiri itu sendiri itu bisa menjadi berbagai macam produk turunan, seperti itu ya. Jadi kalau kita menjual kakao hanya 35.000, sebetulnya kalau kita jual fermentasi di pasar internasional bisa sampai 70-80.000, seperti itu kan. Selain itu kan banyak sekali produk-produk turunan dari kakao.